Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, jumpa lagi bersama saya Syukur Dani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Kali ini saya bersama salah seorang polisi lalu lintas yang cukup dikenal di Banda Aceh, ya. Bang Khairul Fahmi atau Aibda Khairul Fahmi, Bang, ya? Iya betul, Aibda Khairul Fahmi. Ya. Ini kan jelas masih Ya, plakatnya. betul. Saat ini beliau bertugas sebagai salah satu anggota lalu lintas di Polresta Banda Aceh, betul, Bang? Betul, di Polresta Banda Aceh, Ya, bagian Turjawali. Betul. Jadi menariknya kenapa Serambi mengambil Bang Khairul Fahmi. Beliau ini dikenal dengan polisi yang berjiwa sosial. Beliau sering bantu kakek-kakek di jalan, ya. Beliau juga sering membantu motor-motor mahasiswa yang mogok di jalan. Kemudian beliau juga sering menggalang dana untuk orang-orang yang misalnya yang sakit, ya. Terakhir kalau nggak salah, Bang, ada yang dari Aceh Timur, ada ibu-ibu, ya. Ya, ibu-ibu yang membawa ini untuk kita galang dana. Alhamdulillah berobat, nggak kita rujuk ke Banda Aceh karena di rumah sakit ini Bunda Geraha, ya, masih bisa ditangani. Alhamdulillah, terima kasih juga para dermawan yang telah menyedekahkan hartanya sedikit. Jadi kita terus, walaupun nanti ada kemarin saya malah di akun media sosial dari penjualan yang bermotif Aceh, kita sisihkan juga untuk gimana yang bisa kita bantu. Nah, saudara Lun, pasti menarik nih perbincangan dengan Bang Fahmi, ya. Serambi juga mengambil tema hari ini membantu tanpa mengharap pujian. Jadi sebelum jauh kita berbincang, kita akan kenalan dulu nih dengan Bang Fahmi. Bang, abang asli dari mana, Bang? Saya kebetulan saya asli Sigi di sebuah desa pinggir Pidi dan Pijai, perbatasan Pidi dan Pijai, yaitu di Desa Palung, Kecamatan Gelumpang Baru, yaitu Kecamatan Pemekaran dari Gelumpang 3, jadi di Kabupaten Pidi. Berarti asli Sigli, ya? Ya. Pidi, ya? Pidi. Ya. Kembang Gelumpang Baru. Gelumpang Baru itu masuk Kembang Tanjung, ah? Masuk pertengahan antara Lumputu dan Kembang Tanjung, bisa satu jalur. Dulu sekolah di mana, Bang? Kalau sekolah, kalau di Min yaitu Min Cok Lumpang, dilanjut MSN Cok Lumpang, dan setelah taman MSN Cok Lumpang kita hijrah ke Banda Aceh di MAN 1 Banda Aceh. Lalu kita lanjutkan juga, sempat juga kuliah di UIN, sekitar 1 semester. Lalu kita coba tes, alhamdulillah kali tes, alhamdulillah lewat polisi sampai sekarang. Dan juga kita setelah lewat polisi dilantik pendidikan sekitar tahun 2003. Saya lanjutkan kuliah lagi di Unaya. Jadi alhamdulillah tahun 2008 sudah lulus. Berarti kuliahnya lulus tadi, Bang? Alhamdulillah kuliah lulus di Unaya. Oh, di Unaya, nggak lagi di UIN? Nggak lagi di UIN. IAIN dulu, ya? IAIN dulu di IAIN, sekarang sudah UIN. Berarti menyelesaikan kuliah sudah lewat polisi atau seperti apa? Sudah lewat polisi. Karena saya masuk polisi tahun 2002. 2002. Setelah 2002 sempat ini setengah semester, 2003 saya lanjutkan lagi di Unaya, Algoritma Fakultas dan Jurusan Hukum. Berarti abang masuk polisi dengan ijazah SMA, Bang? Betul, dengan ijazah SMA. Oke. Nah, saudara Lun, rupanya Bang Fahmi ini beliau putra asli Pidi, ya? Ya, Putra asli Pidi. Mungkin di sini ada saudara Lun yang sedang menonton, silakan nanti komentar, silakan bertanya tentang kegiatan sehari-hari Bang Khairul Fahmi. Nah, sebelumnya, Bang, abang sudah berkeluarga, Bang? alhamdulillah sudah. 1 istri, 2 istri, Bang? Alhamdulillah masih satu istri yang setia. Ya, dia alhamdulillah masih 1 istri katanya. Mudah-mudahan nggak nambah, Bang. Alhamdulillah, amin. Anak berapa, Bang? Alhamdulillah ada 3. Udah 3, Bang. Nah, berarti sehari-hari abang saat ini dulu, ya, sewaktu pertama jadi polisi, apakah langsung ditarik ke lalu lintas atau seperti apa, Bang?
Setelah dari pelantikan di SPN Selawah, langsung dinikan di Polresta Banda Aceh. Di Polresta Banda Aceh, waktu itu masih Polres Banda Aceh, jadi ditempatkan di bagian Sabara. Lebih kurang sekitar 1 tahun di fungsi Sabara. Habis itu mutasi langsung ditempatkan di di lalu lintas sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu tahun berapa bang? Pertama di lalu lintas tahun berapa? Itu sekitar tahun 2004. 2004. Setelah tsunami, sebelum tsunami? Sebelum tsunami, sekitar bulan-bulan 3 atau bulan 4 lah. Itu bagiannya apa bang di lalu lintas? Langsung bagian lalu lintas di bagian Turjawali, yaitu seperti yang saya update sekarang, yaitu di BM ya, yaitu yang mengenai trail waktu sebelum tsunami. Jadi bagian trail yaitu dari motor, jadi kita tugas patroli, mengatur lalu lintas apabila terjadi kemacetan dan pengaturan lalu lintas ya? Ya, lalu lintas. Nah, berarti sudah berapa tahun bang abang bekerja bertugas sebagai polisi lalu lintas yang sabanari mengatur lalu lintas? Sudah berapa tahun bang? Itu dari tahun 2004 sampai sekarang, berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun ya? Sekitar 17 tahun kita sudah di lalu lintas, saya sama pimpinan, kita ikuti. Nah, menarik ya saudara Lun, sudah berarti Bang Fahmi sudah mengabdi sebagai polisi lalu lintas dari sejak tahun 2004 ya, semenjak pertama bergabung dengan lalu lintas. Nah Bang, selama ini kan Abang dikenal polisi yang sangat banyak membantu ya. Mungkin tulisan-tulisan Bang Khairul Fahmi juga banyak ditulis, termasuk terakhir kali itu ada yang menulis profil di Gema Baitur Rahman kalau saya nggak salah ya. Kemudian di Serambi juga pernah kita tulis bagaimana kiprah beliau gitu. Nah sebenarnya Bang, ini kan sorry nih Bang, framing polisi lalu lintas kadang-kadang di masyarakat itu kan Abang tahu sendiri lah masyarakat ini seperti apa dalam menjudge sesuatu hal gitu kan. Ketika masyarakat menjustifikasi polisi lalu lintas seperti ini, tapi Bang Khairul Fahmi ini muncul sosok yang polisi yang cukup baik gitu. Bahkan pernah kita lihat beliau membantu orang yang bocor ban, ada orang-orang kakek-kakek lewat dibantu untuk melintas segala macam. Sebenarnya apa nih Bang tujuan Abang menjadi seperti itu tuh apa sebenarnya? Untuk jangan selalu masyarakat negatif. Kita juga sama seperti rekan-rekan sekalian. Jadi kalau memang kita kan tidak ada orang mungkin sudah melakukan pelanggaran, dia tidak mengakui ya itu pelanggaran. Makanya itu memang kita sudah sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Kita melakukan penilangan, edukasi sebelumnya, semua kan kita jalani, tahapan-tahapan itu sudah dijalani. Jadi kita juga ingin membantu dan terus membantu semampu kita ajak kawan-kawan juga, ayo kita bantu, dan semua kawan-kawan pun positif ingin ayo kita bergabung dalam komunitas sosial, semua kita gabung, semua kita bantu, kita tidak menutup, kita terbuka. Jadi setiap hari Abang memang terpikir di kepala bahwa ingin membantu orang-orang, atau itu hanya kebetulan saja Bang? Kalau mungkin yang kebetulan itu mungkin kita jalan, kayak setiap hari kan jalan, mobil kita duduk di mana kita dengar, kita melihat sendiri, itu memang kalau memang kita punya khas sendiri, kita langsung mensantuni, atau memang kalau memang tidak ada dari rekan-rekan penggiat sosial, jadi kita bantu, kita galang bantuan melalui medsos, kita galang dari kawan-kawan, dari donasi untuk kita selesaikan masalah-masalah saudara-saudara kita yang perlu kita santuni, kita bantu. Kita juga membantu, bukan membantu material saja, juga mungkin jasa dengan pengurusan administrasi. Ya. Nah, Abang
melakukan ini atas inisiatif sendiri atau memang ada instruksi pimpinan? Alhamdulillah mungkin pimpinan mendukung istilahnya kegiatan kita lanjut, istilahnya kalau memang ada bagian yang ini pimpinan juga mendukung, yang kemauan sendiri juga kita tidak berbenturan dengan dinas, tidak berbenturan dengan kawan-kawan, jadi kita elastis saja untuk membantu. Tapi apa yang abang lakukan ini biasanya dapat respon positif bang dari pimpinan? Alhamdulillah. Pernah dipanggil atau seperti apa bang? Alhamdulillah pernah pimpinan memberikan support yang luar biasa. Istilahnya memang untuk ada ajang istilahnya seperti kemarin tuh waktu masih ada agak cerna gitu, kita pep. Oh ya, di Banda Aceh juga ada polisi pep ya, Pak Adnan ya. Pak Adnan. Beliau sekarang udah pensiun bang? Beliau udah pensiun. Udah pensiun ya. Nah, dulu ya kalau nggak salah sebelum COVID ya, Bang Khairul Fahmi juga pernah membantu masyarakat yang sakit dari Aceh Timur ya bang. Ibu apa namanya, Nur Fadila. Iya. Ini bagaimana ceritanya bang? Ini ada yang minta dengan bahasa Aceh nih bang. Campur-campur loh. Campur-campur. Mungkin cerita bang yang Ibu Nur Fadilah yang kiban waktu ya. Ibu Nur Fadilah masanya kita kan takalan Mbak Serambi kan, bahwa sosok Ibu Nur Fadilah yang kerupuk muling yang tumor anjir duduk anjir gedang. Jadi untuk segera untuk di dalam proses perawatan lagi rujuk ke Banda Aceh. Jadi dengan segala kekurangan, jadi orangnya memang refleks menteng pada kalanya, dan Mbak Serambi kamu bersama rekan-rekan termasuk Bang Vidya untuk inisiatif langsung membuat kotak amal dengan kamu tempelkan sumbangan dan yang Serambi Mbak kotak amalnya. Jadi kamu kotak amalnya untuk meminta sumbangan. Alhamdulillah menyahana salah sekitar 11 jutaan lah sumbangan dalam jangka waktu mungkin 2 euro. Alhamdulillah dengan bersama kasus ini biasa orangnya Pak Ibda Ferry kamu langsung mengantarkan ke Rumah Sakit Zainal Abidin sumbangan tersebut. Nah, pakan kemudian abang tergerak untuk membantu Bu Nur Fadilah yang kepun kan goknya kan di Banda Aceh bang. Abinyan yang kedua hidrone kan penggiat sosial, hidrone polisi lalu lintas. Betul. Nah, pakan tergerak hati hidrone untuk membantu ibunya. Jadi kembali ke Meno kan. Jadi tanya juga masyarakat berinteraksi sosial. Jadi walaupun di fungsi lalu lintas setelah ada kegiatan mungkin kan kita ngobrol-ngobrol, jadi daripada terbuang waktu sia-sia, jadi kita ajak kawan-kawan komunitas, ayo kita masih ada juga tugas kita. Tugas kita membantu mungkin rekan-rekan yang penggiat sosial mungkin kewalahan. Ayo katanya tambah tenaga spiritanya. Abang sidro di polisi watanya sidro atau ngelain yang bantu? Ngelain semua kawan mendukung, termasuk Kasat Kompol Thomas Nurwanto pun yang semangatnya luar biasa akan dukung. Jadi masalah Ibu Nurullah akhirnya alhamdulillah semua orang tertuju semua akhirnya membantu dengan perawatan yang sangat maksimal di Rumah Sakit JK. Kino Pak ibunya Pak? Kino kembali ke kampung dengan mungkin mengikuti dengan tes pengobatan terapi karena memang tidak bisa dioperasi dengan karena memang di dalam sumur. Selain Bu Nur Fadilah bang, sekolah pernah bantuan-bantuan yang dilakukan yang sama lagi ya? Mungkin bisa disebutkan. Pernah nasib dari Aceh Timur yang betul nama Nurul. Begitu mau postingan dari netizen
jadi kekurangan biaya untuk proses pengobatan ke Banda Aceh. Di Lipat bang? Di Aceh Timur, Lipat. Nurul Fadila, Nurul ini ketika untuk kedua saat mungkin untuk kita jelaskan kembali mungkin aja. Jadi setelah tengok galang kalau koordinasi nyan baru-baru COVID, jadi karena agak payah. Jadi saya tapi yakin uri di bawah ini nah tempat tinggal yaitu orang yang kerjasama dengan Ibu Ratna Eliza yaitu di C4 untuk tempat penginapan. Oh, berarti abang juga bekerja sama dengan C4 bang ya? C4 semua lintas sosial kita kerjasama, kita siap membantu, siap mendukung.